Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah ala nikmatillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Adik-adik mahasiswa Prodi BAI yang berbahagia, siang hari ini jumpa kembali bersama kami ya, Bapak Abdul Esa. Kebetulan kami mengampu materi psikologi, yang mana ilmu psikologi ini adalah satu ilmu yang mungkin baru ya bagi kalian dari bangku kuliah ini. Nah, sebelumnya kalau di SMA mungkin belum ada ya, belum ada ya, belum ada. Jadi dengan mempelajari ilmu psikologi ini kita akan ya lebih luas melihat kondisi di luar kita, karena kita tahu bahwasanya dengan mempelajari ilmu psikologi kita akan memahami sedikit banyak karakter seseorang, sikap, tingkah laku ya. Kalau misalnya dalam agama akhlak ya, ini penting bagi kita semuanya karena kalian semuanya adalah calon-calon pendidik. Oke, adik-adik sekalian yang berbahagia, yang namanya pengantar itu adalah ya pembuka awal ya dalam ilmu psikologi ini. Asal muasal dari ilmu psikologi. Istilah psikologi itu dalam bahasa Yunani kuno ya ada dua kata, psyche and logos. Psyche adalah jiwa, roh yang atma, hal-hal yang abstrak yang tidak kita ketahui. Nah, sementara logos ya maknanya adalah ilmu. Jadi ilmu psikologi ini adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Tentunya tingkah laku manusia ini adik-adik berdasarkan apa? Apa yang ada di dalam jiwanya ya. Nah, aplikasi dari perilaku ini adalah bersumber dari jiwanya ya, dari hatinya ya, seperti itu ya kurang lebihnya. Maka ilmu psikologi dikatakan adalah ilmu tentang jiwa. Sementara para filsuf bahwasanya ilmu psikologi ini adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang ya apa? Hakikat jiwa. Ada yang berpendapat, ini menurut Plato, Socrates, beliau mengatakan bahwasanya ilmu psikologi itu adalah ilmu yang memahami roh jiwa. Padahal kita tahu bahwasanya adik-adik ya, yang namanya jiwa, roh ini adalah sesuatu yang abstrak, yang tidak kelihatan mata, ya, kasarnya tidak kelihatan. Maka sulit bagi kita untuk memahami secara mendalam detail tentang apa roh itu. Karena kita tahu ya di dalam agama Islam roh ini adalah urusan Tuhan ya. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh orang kafir, Muhammad, lalu apa jawab Nabi Muhammad? Bahwasanya roh itu adalah urusan Tuhanku ya. Kalian diberi pengetahuan hanya sedikit. Nah, berpijak pada ayat tersebut dalam Al-Quran tersebut ya, bahwasanya untuk memahami manusia secara holistik, secara menyeluruh, kalau dipandang dari jiwa dan perilaku, ini tentu sangat rumit sekali ya, luas sekali pembahasannya. Maka dari itu dalam ilmu psikologi ini hanya sedikit saja yang para psikolog mengurai, mendiskusikan secara ya empiris. Mempelajari ilmu psikologi ini adalah apa? Sesuatu hal yang spesifik, yang tidak terlalu luas ya, maksudnya seperti itu. Nah, yang sedikit itulah yang berusaha dikaji atau diselidiki oleh para ilmuwan yang mereka itu menyibukkan diri di dalam memahami ilmu psikologi. Jadi
mereka berpendapat bahwasanya apa, ilmu pengetahuan yang mengenai persoalan kejiwaan ini, ya, baik secara individu ataupun sosial, ya, melalui metode-metode ilmiah yang memenuhi syarat sebagai apa, hasil penelitian empiris. Pada keterbatasan pengetahuan manusia mengenai ya tadi persoalan roh, ya, maka muncullah berbagai pandangan ataupun pendapat yang berbeda-beda dari para ahli. Yang pertama, menurut Musen dan Rosenzweig tahun 1975, beliau menyatakan bahwasanya pada masa lampau ilmu psikologi ini adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang pikiran atau mind, ya, atau the study of mind. Dalam perkembangan selanjutnya, kata mind itu berubah menjadi apa? Berubah menjadi behavior atau tingkah laku, ya. Sehingga beliau mendefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Dan menurut Morgan, ya, Morgan 1961, psikologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dan hewan. Ini menurut Morgan. Sementara menurut Crow tahun 1958 menyatakan psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang perilaku manusia dan hubungannya dengan lingkungan sekitarnya. Dan menurut Wood and Marquis 1957, ilmu psikologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang apa? Aktivitas ataupun tingkah laku manusia, termasuk dalam hubungannya dengan apa? Dengan lingkungan sekitarnya atau alam sekitarnya. Nah, ini beberapa pendapat mengenai ilmu psikologi. Dan dari situ, ya, kita dapat mendefinisikan bahwasanya ilmu psikologi adalah sains, ya. Termasuk ilmu itu adalah sains, yaitu suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan mempunyai metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Maka di sini ilmu psikologi di samping sebuah ilmu juga merupakan apa? Seni, ya. Seni karena ketika penerapannya di dalam realitas kehidupan manusia sehari-hari diperlukan suatu keterampilan ataupun aktivitas tersendiri. Kita tahu bahwasanya ilmu psikologi berkaitan erat dengan tingkah laku manusia atau behavior, ya. Segala kegiatan yang konkret ataupun yang dapat diamati, maka yang diamati panca indera maksud saya, itu mudah kita kenali, ya, terhadap perilaku seseorang. Ada seseorang itu yang pemarah, ada seseorang itu yang sabar, ada seseorang itu yang berperilaku apa? Malu-malu misalnya, seperti itu, ya. Nah, ini adalah perilaku yang dapat kita amati. Maka psikologi ini, dengan ilmu psikologi kita bisa menggabungkan antara hal-hal yang ekstern dan intern. Maksudnya ekstern di luar, yang tampak dari sikap seseorang itu, lalu intern dalam diri jiwa manusia itu seperti apa, ya. Nah, kalau misalnya dia intern dalam dirinya, dalam jiwanya itu orang yang sifat penyabar, tentunya di dalam aplikasi kehidupannya yang tampak di muka adalah dia orang yang berperilaku sabar. Nah, itu kan seterusnya. Lalu ilmu psikologi ini juga berkaitan dengan apa? Lingkungan, environment, ya. Istilahnya environment, yaitu tempat di mana manusia hidup, di mana manusia itu berinteraksi, ya, berkomunikasi dengan yang lainnya. Tentunya dengan menyesuaikan diri dan mengembangkan diri. Inilah di mana manusia itu tinggal, ya. Ini termasuk juga ruang lingkup pembahasan ilmu psikologi, yaitu lingkungan sifatnya. Karena akan membahas apa? Tentang
interaksi atau hubungan interaksi manusia dengan yang lainnya, tempat di mana dia berkomunikasi, tempat mereka menyesuaikan diri dan mengembangkan dirinya. Termasuk juga ketika manusia itu dihadapkan dengan pengaruh lingkungan sekitarnya. Bagaimana mereka itu merespon lingkungan sekitarnya. Nah, secara umum ya, bahwasannya lingkungan ini dapat dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, lingkungan di dalam internal environment ya, lingkungan yang ada di dalam, yaitu internal environment, yakni suatu yang berasal dari dalam diri orang tersebut atau individu tersebut ya, seperti keadaan jiwa seorang tersebut ya, keadaan tubuh manusia itu seperti apa, termasuk perasaannya, termasuk pikirannya dan sebagainya. Lalu hubungan dengan lingkungan di luarnya atau eksternal ya, external environment, bahwasanya hal-hal yang datang dari luar, dari diri individu itu sendiri ya, seperti mencontoh orang lain ya, berlaku sabar atau belajar ya, atau giat di dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan seterusnya ya. Oke, adik-adik, kita lanjut dengan ruang lingkup atau objek sistematika ilmu psikologi. Yang pertama, ruang lingkup ilmu psikologi ya. Secara umum, ruang lingkup dapat dibagi ya, ruang lingkup ilmu psikologi dapat dibagi menjadi berapa? Dua golongan besar. Yang pertama, psikologi yang mempelajari atau yang menyelidiki manusia, dan yang kedua, psikologi yang mengkaji dan menyelidiki hewan, yang pada umumnya dikenal dengan psikologi hewan. Ilmu yang mempelajari tentang manusia secara utuh dalam lingkungannya di mana ia berada. Nah, pengkajian ini lebih berfokus kepada apa? Segala perbuatan manusia tersebut, segala tindak tanduknya, segala gerak-geriknya, dan kondisi yang dialami individu tersebut di tempat mereka hidup, cara berkomunikasinya, cara berinteraksinya. Ya, mengapa manusia itu berlaku demikian? Ya, tentunya ini akan menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kita semuanya di dalam psikologi ini ya. Mengapa seorang melakukan hal demikian? Mengapa seorang melakukan hal seperti itu? Ya? Misalnya bertindak marah atau bertindak ya intimidasi ataupun bertindak halus. Ya, ini semuanya ada termasuk ruang lingkup pembahasan psikologi. Nah, maka ilmu psikologi berusaha menggabungkan antara internal environment yang telah kita bahas tadi dengan external environment, yaitu apa? Hal-hal yang terjadi yang ada di dalam jiwa seseorang tersebut dengan aplikasi yang ditunjukkan, sikapnya yang ditunjukkan dalam kehidupan ini, adakah hubungannya seperti itu ya? Maka ada istilah orang yang kepura-puraan seperti itu ya kan. Ini jadi malah ada istilah munafik ya, seperti itu, antara hati dan perilakunya tidak sama. Ini termasuk juga ruang lingkup pembahasan dalam ilmu psikologi. Kita berlanjut pada objek psikologi. Objek pembahasan psikologi pada umumnya sama dengan ilmu pengetahuan dan lainnya, yaitu ingin memfokuskan pada sesuatu hal yang hendak diselidiki ataupun yang dikaji, baik kajian itu secara menyeluruh atau holistik maupun pendidikan secara khusus atau spesial ya. Ketika psikologi masih bercokol dalam dunia filsafat, yaitu sebelum masa ini ya, orang membagi disiplin psikologi dalam dua objek pembahasan yang disebut dengan apa? Objek materi dan objek formal. Oke, adik-adik sekalian yang berbahagia, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai pengantar psikologi. Kurang lebihnya mohon maaf ya, karena keterbatasan waktu. Nanti akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang ayo anak-anak, ada pertanyaan seputar materi yang telah saya sampaikan tadi? Silakan, Bu Maryam. Izin Pak bertanya ya Pak ya. Iya. Kan kebetulan kami ini kan
tenaga pendidik Betul. di sekolah pendidikan PAI. Lalu apakah yang mendasari atau apa yang melatar belakangi kami harus belajar psikologi sebagai pendidik? Tentunya seorang pendidik yang wajib untuk belajar ilmu psikologi. Karena apa? Seorang pendidik itu berhubungan, guru berhubungan langsung dengan wali murid, berhubungan langsung dengan murid, ya. Nah, karena tadi yang telah sampaikan, Bapak sampaikan bahwasanya ilmu psikologi adalah ilmu yang mempelajari ya hubungan makhluk dengan makhluk yang lain, individu dengan makhluk sekitarnya. Nah, ini penting sekali. Karena di dalam diri manusia itu tadi ada ya internal environment, bahwasanya di dalam diri manusia, roh manusia itu ada sebuah sikap yang tidak tampak di depan mata kita, tetapi eksternalnya itu akan tampak wujud nyata. Kenapa seorang anak ini menjadi pemarah? Kenapa seorang anak ini nggak bisa diam? Kenapa anak ini aktifnya bukan main? Nah, ini termasuk ruang lingkup ilmu psikologi. Pada pertemuan yang akan datang akan saya sampaikan masalah seperti ini ya. Ada seseorang itu mempunyai sifat karakternya tertutup, ada terbuka ya, ada sifatnya itu reaktif ya. Nah, ini penting sekali ilmu psikologi ini untuk kalian pelajari, apalagi kalian nanti menjadi seorang calon-calon pendidik ya. Jadi wajiblah bagi kalian untuk mempelajari psikologi tersebut, karena perkembangan psikologi banyak sekali. Satu, psikologi perkembangan itu mulai sejak usia 0 sampai setahun ya, setahun sampai 5 tahun atau balita ya. Perkembangan psikologi perkembangan anak balita, perkembangan anak awal anak-anak ya, lalu anak-anak menjadi awal remaja, ya, menjadi awal dewasa sampai dewasa. Itu semuanya berkaitan erat dengan ilmu psikologi, ya kan? Seperti itu. Ada lagi? Ya, Bu Aminah, silakan. Ya, begini Bapak, apa dampak yang sangat Fatal ya untuk seorang pengajar apabila dia tidak mempelajari ilmu psikologi ini? Waduh, pertanyaan yang sangat luar biasa, bagus sekali ini ya. Seorang guru tidak mempelajari psikologi, waduh, tentunya ini perjalanan kegiatan belajar mengajar itu akan kacau sekali. Satu, kenapa kacau? Seseorang yang tidak memahami ilmu psikologi, dia akan apa? Menuruti kehendak hatinya sendiri ya. Artinya ilmu psikologi kan diajarkan bagaimana sikap kita terhadap seseorang, lingkungan sekitarnya. Ada istilah stimulus, ada reaksi, ada aksi ya. Ketika kita menghadapi seseorang, anak itu cemberut, seorang guru bagaimana membangkitkan semangat anak ini gak cemberut? Nah, ya kan? Nah, bagaimana? Nah, itu penting sekali. Seorang guru tidak mempelajari ilmu psikologi, satu, pembelajaran tidak akan aktif, pembelajaran tidak akan efektif, ya, tidak akan efektif dan tidak akan berjalan dengan baik. Tujuan visi misi dari sekolah tersebut tidak akan tercapai dengan baik. Ya, tentunya pembelajaran di dalam sekolah itu ada metode-metode pembelajaran yang mana berkaitan dengan ilmu psikologi. Kalau seorang guru tidak memahami psikologi, maka dia akan mengajar tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang baik. Karena ilmu psikologi adalah ilmu yang tersusun, yang Bapak sampaikan tadi ya, tersusun, yang empiris ya, yang harus kita pahami bersama. Oke, ada pertanyaan lagi yang lainnya, silakan, tentang ilmu psikologi. Silakan kembali bertanya lagi. Ini semangat ya untuk belajar ilmu psikologi. Karena apa? Karena
kita ini semuanya adik-adik adalah calon-calon guru ya, harus semangat ya untuk belajar psikologi. Oleh. Farah. Oh Farah ya, silakan Mbak Farah. Ya. Terima kasih Pak. Ini saya sebelumnya mau bertanya. Iya. Ini kan kita sebagai apa ya, guru agama kan pendidik, juga ya. tenaga pendidikan juga akan berkolaborasi dengan wali murid atau orang tua gitu kan, khususnya orang tua siswa. Penting nggak sih ketika kita itu mau apa ya, menyampaikan, perlu nggak orang tua itu kita sampaikan tentang ilmu psikologi? Betul. Pertanyaan yang sangat menarik ya dari Mbak Farah. Sebenarnya ya di dalam kehidupan ini kita sehari-hari ya, di dalam rumah kita ada ibu, ada ayah, ada kakak, ada paman, ada pakde. Tumbuh kembang kita sejak kecil itu sebenarnya adalah apa? Penerapan dari ilmu psikologi, tapi kita tidak menyadari seperti itu ya. Ya, mestinya ketika kita masih kecil kita menyentuh sesuatu yang berbahaya, misalnya pisau, gunting, ya, yang listrik ini. Orang tua kita memberitahu, jangan lakukan seperti itu. Sebenarnya ini adalah termasuk apa? Penerapan dalam ilmu psikologi. Kenapa kok saya dilarang? Ada sebuah pertanyaan. Dek, kalau kamu dekat barang ini bahaya, ini bisa setrum, ini bisa melukai kamu, pisau ini. Nah, dengan perilaku seperti itu, secara nggak sadar kita semuanya sejak kecil ini sudah mempelajari ilmu psikologi seperti itu. Dek, kamu bermain jangan jauh-jauh dari keluarga. Ya, kenapa Bu? Pengaruh dari luar, mungkin yang buruk, jangan berteman dengan orang yang buruk. Ini termasuk juga ruang lingkup aplikasi dari ilmu psikologi. Mbak Farah. Oke, Mbak Farah, silakan bertanya. Iya. Kan kita sebagai pendidik, apakah perlu sebagai pendidik itu menyampaikan atau mengajarkan ilmu psikologi ini juga kepada orang tua sebagai apa ya, yang mendidik mereka di rumah? Nah, ya, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Apakah ilmu psikologi ini ya bisa diberikan kepada wali murid gitu ya maksudnya ya? Ya. Ya, penting sekali bagi wali murid itu Mbak Farah. Karena apa? Dengan ilmu psikologi tersebut, orang tua dapat mengenali karakter dari masing-masing putra-putrinya ya, untuk apa? Untuk kesuksesan di dalam proses belajar mengajarnya nanti di sekolahnya ya. Dan ini pemahaman orang tua terhadap karakter anak ini akan membantu gurunya di dalam apa? Memberikan materi-materi pengetahuan kepada putra-putrinya. Oh, Bu Guru, si A, anak saya ini karakternya seperti ini ya. Anak saya si B ini karakternya seperti ini. Maka guru pun memahami karakter dari anak tersebut ya. Nah, sehingga apa? Untuk menuju gerbang kesuksesan pendidikan anak tersebut akan lebih cepat tercapai ya. Itu. Ada lagi pertanyaannya? Seru ya belajar psikologi ini karena kita semuanya ini calon-calon pendidik ya, yang nanti berhadapan dengan berbagai macam karakter seseorang yang akan kita hadapi, termasuk murid-murid kita, termasuk wali murid kita. Ada lagi pertanyaannya, Mbak? Saya Pak. Oh ya, siapa? Mbak Angela. Angelen ya, Mbak Angelen. Mbak Angelina ya, ya Angel. Ini Pak, bagaimana bentuk penerapan kolaborasi antara pendidik dengan orang tua dalam psikologi anak? Nah, Dalam kolaborasi menerapkannya apa ya? Dalam Pendidik ada. dalam mendidik anak. ya, artinya bagaimana kolaborasi mengenai ilmu pendidikan ilmu psikologi ini terhadap penerapannya terhadap Anak perkembangan psikologi anak, Ya. psikologi anak. Ya, kita kembali kepada materi pokok kita yang awal tadi ya, yang saya sampaikan bahwasanya ilmu psikologi atau ilmu yang dipelajari tentang perilaku manusia, termasuk seorang orang tua ya, bagaimana memahami karakter tingkah laku anaknya tersebut ya. Nah, tentunya
seseorang yang senantiasa berupaya untuk meningkatkan kemampuan dari ya orang tuanya ya terhadap anaknya bagaimana kemampuannya dalam berbicara ya, kemampuannya di dalam, kalau di dalam pendidikan itu ada ranah kognitif, ada afektif, ada psikomotorik ya, seperti itu. Orang tua ingin putra putrinya dalam kemampuan kognitifnya, yaitu kecerdasan akalnya, otaknya ya, di dalam menerima materi-materi tersebut. Mungkin orang tua berusaha untuk mendatangkan gurunya, lesnya, ya, dipelajari secara intens. Ya. Lalu bagaimana afektifnya, perkembangan kecerdasan sikapnya, ya. Ini orang tua akan terus memacu, Mbak, dengan ilmu psikologi tersebut, Mbak, ya, dengan memahami. Ya termasuk ruang lingkup psikologi ya. Orang tua mungkin mereka dulunya mungkin ya termasuk belajar di gurunya ataupun di bangku kuliahnya ya, setelah sudah berumah tangga tentunya dasar-dasar psikologi ini sudah dimiliki oleh orang tua tersebut ya. Jadi bagaimana meningkatkan kemampuan perilaku anak tersebut lebih baik depannya, seperti itu ya. Bagaimana membentuk putra-putrinya menjadi putra-putri yang soleh, solihah, seperti itu ya, dengan kecerdasan IQ-nya, dengan kecerdasan sikapnya ya. Kan kecerdasan ada dua ya, kecerdasan emosional ya, kecerdasan kognitifnya, seperti itu ya. Gimana? Bagaimana? Ada yang ini kurang penjelasan saya? Mungkin cukup ya. Oke. Adik-adik sekalian yang berbahagia, alhamdulillah psikologi telah kita sampaikan pada pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Tentunya nanti pertanyaan-pertanyaan akan kita simpan dulu ya untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.